Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sofia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Andri Fitrianto dalam channel YouTube ini yang akan membahas permasalahan masih sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang logika. Nah, kalau pada video sebelumnya kita membahas tentang arti penting logika atau buat apa sih kita belajar logika, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu logika. Karena dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menerima informasi atau pengetahuan, lalu kita menghukuminya dengan oh ini masuk akal, oh ini logis, ini tidak logis, oh ini bisa dibenarkan logika, ini tak bisa dibenarkan logika. Nah, sebetulnya apa sih maksud dari logika itu? Maka simak terus video yang berikut ini. Nah, kalau kita telisik, logika itu berasal dari kosakata Yunani kuno, yaitu kata logos yang arti harfiahnya adalah sabda atau perkataan. Atau kalau mau dibuat lebih panjang, yaitu buah pikiran yang dikeluarkan melalui perkataan atau pernyataan. Nah, kalau kita lihat apa sih hubungan antara perkataan atau sabda dengan pikiran, maka kita akan menemukan sebuah hubungan yang sangat erat sekali. Bahwa kita berpikir itu pasti menggunakan media kata-kata. Dalam artian bahwa kata-kata merupakan media atau sarana bagi kita untuk berpikir. Bahkan ketika kita diam, kita melakukan sebuah pemikiran, menganalisis suatu informasi, atau ketika Anda menonton video saya, maka Anda akan berkata-kata di dalam kepala Anda, oh orang ini berbicara tentang apa, kok seperti ini, kok dia menjelaskannya seperti ini, apakah betul atau tidak. Nah, sesungguhnya perkataan-perkataan itu adalah wujud dari tindakan berpikir. Makanya berpikir itu memerlukan perkataan. Walaupun pada realitanya tak semua perkataan, tak semua ucapan itu mencerminkan kegiatan berpikir. Contohnya burung beo, dia tidak menggunakan perkataan itu dalam alam pikirannya karena memang dia tidak memiliki pikiran. Sedangkan burung beo juga menggunakan kata-kata itu tapi tidak mencerminkan kegiatan atau aktivitas berpikir. Dia hanya mengucapkan sesuai dengan kebiasaan atau insting yang terbangun dari dirinya. Nah, kalau kita lihat, berpikir dan berkata-kata merupakan dua hal yang identik yang bisa saja satu sama lainnya saling mencerminkan. Untuk itu, logika identik dengan kata-kata dan juga identik dengan pemikiran. Nah, dari berbagai macam referensi, kawan-kawan semua bisa melihat definisi logika yang dibangun oleh berbagai macam sudut pandang. Tapi dari kesemua itu dapat kita simpulkan secara umum bahwa logika adalah ilmu yang membahas tentang asas-asas cara berpikir yang benar. Jadi dari definisi ini kita permudah dapat kita ingat-ingat dengan 4 poin. Apa itu logika? Yaitu yang pertama ilmu, yang kedua yang membahas asas-asas, yang kedua asas-asas, yang ketiga cara berpikir, yang keempat benar. Jadi kalau kita ingat logika, kita harus ingat 4 poin ini. Ilmu, asas, berpikir, dan benar. Nah, seringkali audiens ketika mengikuti materi tentang logika, ketika dihadapkan dengan definisi bahwa logika adalah ilmu yang membahas tentang asas-asas berpikir yang benar, dan kemudian audiens menangkapnya dan memfinalisasi ke dalam dirinya bahwa dia sudah memahami apa itu logika. Tapi ketika ditanya dengan kata apa pada masing-masing 4 poin ini, apa itu ilmu, apa itu asas-asas, apa itu berpikir, dan apa itu benar, maka akan muncul beragam pemikiran dan jawaban yang terkadang saling bertolak belakang dan membingungkan. Untuk itu kita akan membahas satu persatu dari 4 poin penyusun definisi logika ini. Oke, yang pertama, ketika kita tanya sebetulnya ilmu yang dimaksud dalam ilmu yang membahas tentang asas berpikir yang benar, apa sih maksudnya? Apa sih ilmu itu? Ketika saya tanya sama audiens, biasanya dalam forum kajian logika,
maka biasanya audiens menjawab bahwa ilmu itu adalah identik dengan pengetahuan. Satu. Ada juga yang menjawab bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang harus kita cari, atau ilmu adalah sesuatu yang harus kita pelajari, atau ilmu adalah sesuatu yang kita dapat di jenjang pendidikan dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada berbagai macam perspektif tentang ilmu itu sendiri. Tapi kalau kita lihat, kalau kita mau jabarkan, sebetulnya penjelasan mengenai ilmu bisa berangkat dari penjelasan mengenai pengetahuan. Bahwa kalau kita lihat, pengetahuan itu ada sedikitnya dua jenis. Yang pertama yang kita sebut sebagai pengetahuan umum atau biasa dikenal dengan common sense, yang rata-rata kebanyakan orang dapat meraihnya. Pengetahuan seperti ini disebut dengan pengetahuan umum karena sifatnya sangat luas, kemudian sifatnya kadang juga tidak tervalidasi, sifatnya juga tidak memiliki sistematika, dan sifatnya juga tidak memiliki satu kajian khusus untuk menelaahnya. Itu pengetahuan jenis yang pertama. Tapi kalau kita lihat, ada lagi pengetahuan jenis lainnya, yaitu pengetahuan yang sudah disusun, pengetahuan yang sudah dikumpulkan, pengetahuan yang sudah disatukan dalam sebuah disiplin kajian atau pembahasan, di mana di dalamnya terdapatlah objek kajiannya, baik objek material maupun objek formal. Kemudian ada metode tertentu yang digunakan untuk menelaah pengetahuan tersebut. Kemudian juga ada referensinya, kemudian ada bahasan dan ruang lingkupnya dan lain sebagainya macamnya, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini yang tersusun tadi atau terstruktur tadi atau sudah melewati sistematika tertentu menghasilkan sebuah pengetahuan yang lebih kuat dari pengetahuan jenis sebelumnya. Nah, pengetahuan yang jenis kedua inilah yang biasa kita kenal dengan sebutan ilmu. Jadi kalau kita mau sederhanakan bahwa pengetahuan itu ada dua, pengetahuan umum atau pengetahuan yang tak terstruktur dan pengetahuan khusus, yaitu pengetahuan yang terstruktur dalam artian memiliki dimensi-dimensi lain yang lebih komplit untuk validasinya. Maka pengetahuan yang kedua inilah yang kita sebut dengan ilmu. Dalam bahasa sederhananya, ilmu adalah pengetahuan yang terstruktur atau terorganisir. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, setelah kita membahas ilmu, kita membahas tentang asas. Asas biasanya dimaknai dengan fondasi, atau ada juga yang memaknainya dengan hukum dasar atau kaidah dasar. Sehingga ketika kita berbicara tentang asas, sesungguhnya kita berbicara tentang sesuatu yang melandasi bangunan pengetahuan atau sesuatu yang menjadi aturan pokok dalam berdinamika di ilmu pengetahuan. Jadi kita sudah dapat dua definisi. Yang pertama ilmu, pengetahuan yang terstruktur. Yang kedua asas, yaitu aturan-aturan pokok yang dibahas di dalamnya. Yang ketiga tentang berpikir. Nah, ini agak rumit. Biasanya saya minta kawan-kawan ketika kajian logika memikirkan atau coba kita pikir-pikir tentang apa sih itu berpikir. Nah, kawan-kawan di audiens kajian itu kemudian berpikir dan mikir-mikir, sebetulnya berpikir itu apa sih? Mereka sedang berpikir tentang berpikir. Nah, ini agak rumit dan agak unik. Nah, kalau kita lihat berbagai macam muncul dalam pikiran kita ketika ditanya apa itu berpikir. Biasanya kita jawab berpikir itu adalah mencari solusi atau untuk memecahkan masalah. Berpikir itu kerja otak untuk memperoleh solusi dari satu masalah. Berpikir itu adalah identik dengan mengolah pengetahuan dan lain sebagainya macamnya. Nah, untuk definisi berpikir atau pemahaman tentang berpikir, saya menggunakan jabaran dari Muhammad Baqir Sadar yang menyatakan bahwa berpikir itu sesungguhnya merupakan aktivitas akal untuk mencari atau menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya.
Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir. Jadi ketika ditanya apa itu ilmu, maka kawan-kawan sesungguhnya mencari pengetahuan tentang yang saya tanyakan, yaitu pengetahuan baru tentang ilmu, dengan menggunakan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Kawan-kawan mungkin teringat bahwa ilmu itu identik dengan berpikir, lalu muncul jawaban bahwa ilmu itu adalah pengetahuan. Kemudian kawan-kawan berpikir bahwa ilmu itu, kawan-kawan punya pengetahuan bahwa dulu saya sekolah untuk menuntut ilmu, maka kawan-kawan keluarkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang identik dengan pencarian akan pengetahuan. Jadi ketika Anda berpikir, termasuk tentang apa itu berpikir, sesungguhnya Anda berangkat dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya untuk merumuskan satu pengetahuan yang baru, dan itulah yang dikenal dengan proses berpikir, yaitu kerja akal untuk menghasilkan atau mencari pengetahuan yang baru dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan berpikir. Nah, poin terakhir, ilmu sudah, asas sudah, berpikir oke, sekarang benar. Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik ketika setiap hari kita biasa menghakimi sesuatu itu benar, salah, tidak, baik, buruk, dan lain sebagainya macamnya. Ketika kita ditanya apa itu benar, apa itu salah, maka kita akan menjadi susah mendefinisikan. Benar ya benar, Pak. Biasanya kawan-kawan mahasiswa bilang begitu. Atau salah ya salah, tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau melanggar aturan itu salah, sesuai dengan aturan itu benar. Nah, dalam logika, dalam kajian logika, kita kenal paling tidak ada dua teori tentang apa itu benar atau tentang kebenaran. Teori yang pertama kita kenal dengan nama teori korespondensi, yaitu korespondensi hubungan atau persesuaian. Persesuaian antar apa? Bahwa yang dimaksud dengan benar yaitu persesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Ingat bahwa teori kebenaran korespondensi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan benar adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Contoh, ketika saya katakan bahwa ini adalah pulpen, maka pernyataan saya itu sesuai dengan fakta di luar saya bahwa yang saya pegang memang pulpen. Persesuaian itu disebut dengan benar. Tapi ketika saya katakan bahwa ini adalah penghapus, maka pernyataan saya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya bahwa sebetulnya ini pulpen, tapi pernyataan saya menunjukkan indikasi bahwa ini penghapus. Terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan saya dengan faktanya. Ketidaksesuaian itulah yang dimaksud dengan salah. Jadi benar itu kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan atau fakta. Salah adalah ketidaksesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, kalau kita lihat pernyataan atau ucapan atau bahkan tulisan itu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Sesungguhnya kalau mau didetailkan kembali bahwa yang dimaksud benar secara korespondensi adalah yang menghubungkan antara apa yang ada dalam pikiran kita dengan apa yang ada di luar kita. Nah, penghubungnya itu kita menggunakan media lisan atau tulisan. Jadi pernyataan itu atau tulisan itu merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau mau lebih detailnya bahwa kesesuaian antara apa yang dipikiran dan kenyataan yang ada di luar. Apa yang ada dalam pikiran kita ungkapkan melalui media lisan, media kata-kata, baik itu lisan maupun tulisan, yang disesuaikan dengan realitas eksternal, yang disesuaikan dengan fakta. Itu yang dimaksud dengan teori korespondensi. Bahwa benar adalah persesuaian antara pernyataan yang merupakan cerminan dari pikiran kita dengan fakta yang ada di luar pikiran kita atau dengan kenyataannya. Satu. Yang kedua,
bahwa tidak semua pernyataan, tidak semua tulisan, tidak semua rangkaian kata bisa kita nilai sesuai dengan faktanya atau tidak. Karena ada beberapa pernyataan yang kita tak perlu merujuk kepada faktanya untuk dinilai benar atau salahnya. Nah, memunculkan teori yang kedua, yaitu teori yang disebut dengan teori koherensi. Nah, kalau korespondensi tadi berisi persesuaian antara pernyataan dan kenyataan, itu yang disebut benar. Kalau di teori koherensi, yang dimaksud dengan benar atau yang disebut dengan benar yaitu konsistensi logis yang ada dalam pernyataan itu. Misalnya ketika saya mengatakan bahwa segitiga adalah bangun datar yang tidak memiliki sudut, maka kawan-kawan sudah bisa menilainya pernyataan saya adalah salah. Kenapa? Karena ada ketidaksesuaian, ada ketidakkonsistensian antara kata saya yang pertama yaitu segitiga dengan bangunan datar yang tak memiliki sudut. Nah, dua pernyataan ini saling bertentangan dan tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini disebut dengan salah dalam teori koherensi. Kalau pernyataan-pernyataan ini konsisten bahwa segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut, maka disebut dengan benar. Jika dia konsisten secara logis, dia benar. Jika tidak konsisten secara logis, maka dia salah. Ukuran dari teori kebenaran koherensi yaitu konsistensi logis. Semakin dia konsisten, maka semakin benar. Kalau dia tidak konsisten, maka dia salah. Jadi itu 4 poin yang bisa kita jabarkan bahwa logika, kembali lagi kita simpulkan, adalah ilmu yang membahas asas-asas cara berpikir yang benar. Ilmu sudah kita bahas bahwa dia merupakan pengetahuan terstruktur, merupakan disiplin kajian yang membentuk kemampuan rasional. Asas-asas apa yang dibahas dalam ilmu tentang logika yaitu tentang aturan-aturan pokok atau landasan atau fondasi. Jadi logika yaitu satu disiplin kajian yang membahas fondasi atau aturan-aturan pokok dalam berpikir. Apa itu berpikir? Proses mengolah atau menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya. Berpikir yang seperti apa? Berpikir yang benar dan lurus. Apa yang dimaksud berpikir yang benar dan lurus? Yaitu bisa dinilai benar salahnya melalui yang pertama kesesuaian pernyataan dengan fakta dan konsistensi logis yang terdapat di dalamnya. Jadi kawan-kawan, dari penjelasan ini mudah-mudahan bisa memahami apa itu logika secara lebih dalam. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Silahkan komen kalau ada tanggapan, sanggahan atau tambahan, dan saya akan sangat senang sekali untuk membaca dan membalasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.